Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samawati bighairi imad wa wada'a al-arda wa hayyatil ibad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul ibad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama taslima amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang beriman agar di bulan Ramadan ini melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kewajiban kita, yaitu puasa bulan Ramadan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu puasa bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar kamu menjadi orang bertakwa. Menjadi orang bertakwa adalah bukan suatu hal yang mudah. Tidaklah menjadi orang yang bertakwa bukanlah ataupun tidaklah segampang yang kita kira. Imam Ali bin Husain alaihissalam berkata, seluruh kebaikan itu adalah seorang manusia memelihara nafsunya. Maka nafsu ini adalah suatu yang ada pada diri manusia yang mampu mendorong atau sebagai motor manusia untuk melakukan amal ibadah semasa hidupnya. Manakala nafsu ini bisa dikekang oleh manusia, maka nafsu ini akan mengarahkan kepada kebaikan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atas segala amal ibadahnya semasa hidup. Nafsu manusia tidak ubahnya seperti binatang tunggangan yang tidak patuh, yang hendak menguasai dan membangkang kepada penunggangnya. Senantiasa ingin lari cepat sehingga si penunggang tidak mungkin mencegah dan mengendalikannya. Dalam hal ini manusia dituntut untuk mengekangnya dengan kendali takwa, penyucian diri, hikmah, dan pengendalikannya sehingga tidak jatuh ke dalam jurang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dan jiwa serta penyempurnanya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Mengekang hawa nafsu berarti melawan hawa nafsu dan memaksanya untuk tunduk kepada perintah-perintah akal dan agama. Berkenaan dengan hal ini, manusia berbeda-beda sesuai dengan tingkat keimanan, akhlak, dan nurani mereka. Nah, di sini terdapat sekelompok manusia yang tidak melihat adanya pertentangan dengan hawa nafsunya dan tidak merasa khawatir dengannya. Mereka menganggap bahwa tingkah laku dan perbuatannya adalah benar. Sementara itu kelompok manusia lain mengetahui bahwa perbuatan mereka itu tidak benar. Akan tetapi mereka tidak memberikan perhatian sedikit pun untuk memerangi hawa nafsunya atau mengaturnya. Kedua kelompok tersebut sesungguhnya hidup di dalam kelalaian yang kelak akan berubah menjadi penyesalan yang mendalam di dunia dan di akhirat. Lalu kelompok ketiga adalah mereka yang hidup dalam keadaan berperang dengan hawa nafsunya. Tujuan mereka adalah
untuk meluruskan diri dan menjauhkannya dari tindakan-tindakannya yang salah dan tercela. Ada kalanya mereka berhasil di dalam menundukkan hawa nafsunya dan beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama dan akal. Namun ada kalanya pula mereka gagal. Dibandingkan kelompok pertama dan kelompok kedua, kelompok ketiga jelas lebih jauh, lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya terdapat kelompok keempat, yaitu mereka yang hidup dalam keadaan tidak berperang dengan hawa nafsu. Karena nafsu mereka adalah nafsu yang tenang. Mereka hanya berbuat dan bertindak sesuai dengan agama dan akal. Mereka itulah orang yang maksum seperti para nabi dan para imam alaihissalam. Di antara kelompok ketiga dan keempat terdapat banyak tingkatan. Setiap kali seorang manusia berusaha mengontrol, menyucikan dan menghitungkan nafsunya dan juga memenangkan pertempuran dengan hawa nafsunya, maka setiap kali itu pula kedudukannya naik dan derajat ketenangan dirinya bertambah. Oleh karenanya bulan puasa ini adalah bulan untuk mengekang hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita di bulan Ramadan ini, sehingga dengan izin Allah, ridha Allah, hidayah Allah, kita dapat mengekang hawa nafsu pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.